Selamat pagi anak-anak. Coba untuk pagi hari ini saya ingin menyapa dengan salam yang manis. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang hari ini tidak masuk? Sidang kemana? Oh, tetap ya, kita doakan mudah-mudahan sidang yang saat ini sedang diselamkan semoga cepat sembuh. Oke? Anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahil rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan doa pagi sebagai ucapan terima kasih atas kekayaan alam yang telah melimpah ruah. Sebagai bangsa Indonesia, kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Jadi, bentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak, nanti selama 70 menit ke depan 2 jam pelajaran kita akan mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Jadi itu nanti yang menjadi
pembahasan pada pagi hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan materi hari ini, coba mari kita saling menebak. Oke. Saling menebak kira-kira di suara apa? Nanti coba kelompok 1 saling menebak ya. Suara apa? Apakah kamu bisa menyelesaikan kuis ini? Aku akan menyelesaikan Coba suara kelompok 1. Apakah kamu siap? Sampai Kelompok 1 ya. Jangan lupa ya. Ayo kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai soal pertama ya. Dengar baik-baik suaranya. Hewan apakah ini? Apa? Coba kita buktikan. Ayo tebak. Betul, itu kalau suara gajah. Oh, oh. Oke, sekarang kelompok 2, jangan kalah. Jangan kalah dengan kelompok 1. Oke teman-teman, sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Apa? Singa. Coba kita cek apakah betul kalau itu suara singa. Coba. Kelompok 3 jangan kalah. Oke. Kelompok 3 siap-siap ya. Nomor 3. Dengarkan baik-baik. Ayo suara apa? Apakah betul itu suara lumba-lumba? Kita buktikan. Apakah kamu bisa mendengar suara hewan itu? Lagi kelompok 3, masih kelompok 3. Nanti kita urutkan sini lagi. Yuk dengarkan. Ayo dengarkan suara hewan ini. Suara apa ini ya kalian tebak? Hah? Apa? Ada serigala, ada ayo disandingkan satu pemahaman. Sapi, di sini sapi. Kita buktikan apakah itu betul suara sapi. Oh ya, betul. Tangan. Sekarang kelompok 2 lagi. Sepertinya ya. Oke teman-teman, berikutnya soal nomor 5. Apa? Enggak. Ayo coba dicek dulu. Oke. Kelompok 1. Kita masuk ke soal lurus. Ayo tebak suara hewan ini. Apa? Bulan. Yuk dicek apakah ini. Boleh jawaban di kolom komentar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, inilah kerja EA di era teknologi yang sekarang ini. Di era teknologi yang sekarang ini serba canggih, serba modern. Anak-anak, juga sebelum masuk pada materi terkait dengan menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan kata-kata sendiri,
mari kita simak terkait dengan apa toh yang disebut dengan kecerdasan artifisial menurut era modern. Mari kita simak bersama. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau sponsor AI hanyalah hayalan sebuah film karya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi diri atau wajah kalian dengan cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. Sampai di situ, siapa yang tahu kira-kira tentang apa toh AI itu? Apa yang kalian bayangkan bahwa AI itu adalah film Hollywood yang sangat seram? Ayo, kamu tadi kan sudah melihat toh apa toh AI tadi? Apa yang dalam benak pikiranmu yang ada di AI itu apa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo. Jadi apa? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Rizky, sangat luar biasa. Jadi AI itu adalah kecerdasan mesin di era modern ini bisa untuk membantu kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya. Bahwa kita tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah menggunakan AI. Contohnya, ketika kalian setiap hari pengen foto selfie, terus dirubah menjadi gambar tak kinclonge, difilter supaya apa kan? Tampak kelihatan bagus, cantik. Itu adalah salah satu penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bepergian ke luar kota, gitu, tidak tersesat. Sekarang sudah menggunakan apa, anak? Google Map. Tinggal di sini diketikkan arahkan mana yang mau dituju. Nanti sama AI ini sudah secara otomatis akan menghantarkan tujuan kalian. Secara otomatis AI juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. AI bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut pada materi ini, coba kita masuk pada materi ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, tentunya bisa menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau AI dengan kata-kata sendiri, menyebutkan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, memahami perbedaan antara manusia dan mesin cerdas, mengembangkan rasa ingin tahu terhadap teknologi. Secara otomatis AI tadi sudah disampaikan oleh temanmu Ando, yang mana AI ini adalah pengertiannya apa, Mas? Kecerdasan apa? Kecerdasan artifisial. Iya. Jadi kemampuan layaknya untuk belajar. Kalian dalam materi seharian ketika ada PR di rumah, sudah pernahkah menggunakan AI contohnya untuk mencari jawaban sebagai referensi? Gitu. Siapakah nama presiden ke-6? Ketika kalian tidak bisa, minta tolong sama ChatGPT atau enggak Google atau apa, Mas Galih? Atau apa lagi? Nah, itu adalah bagian daripada
penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan contoh penggunaan AI itu jelas. Apakah dalam penggunaan itu hanya di dalam lingkup sekolah saja, Pak? Tidak. AI itu juga sudah dimanfaatkan baik itu sarana pertanian, sarana perkantoran, perdagangan, ataupun perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Contohnya, sekarang di rumah makan ada yang seorang robot menyajikan makanan, gitu betulnya. Ada yang membersihkan ruangan ini, ada yang mereka untuk bagian memasak. Sekarang di negara-negara yang maju, perkembangannya teknologi yang sangat luar biasa, itu secara otomatis sudah menggunakan mesin-mesin ataupun robot-robot yang bisa membantu pekerjaan manusia. Itu otomatis. Oke. Di sektor pertanian juga ada robot yang bisa membantu petani dengan cara apa, Kak? Memanen padi. Apalagi? Ya, menanam jagung. Ya, itu adalah kerja robot. Tetapi anak-anak perlu diingat, pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan betapa pentingnya cara penggunaan handphone ataupun iPhone di era modern atau era yang sekarang ini, era digital. Itu harus perlu kehati-hatian. Kita untuk yang ketiga, memahami perbedaan antara manusia dan mesin cerdas. Manusia bisa mengolah menjadi sebuah data, akhirnya mereka lah yang bekerja. Nah, termasuk mesin cerdas, apakah termasuk komputer itu masuk dalam kategori mesin cerdas ya? Yuk, komputer. Terus mesin cuci. Nah, mesin cuci dan komputer dan kalkulator itu belum masuk dalam kategori mesin cerdas karena apa? Masih dioperasionalkan oleh manusia. Yang bisa dikatakan mesin cerdas itu adalah contohnya Google, ChatGPT itu tinggal mengolah tek sudah keluar. Diperintah oleh manusia mereka sudah keluar, akan muncul datanya. Ya, kalau mesin cuci di era yang digunakan oleh ibumu itu masih dituangkan air, dituangkan apa itu deterjen, dimasukkan baju, masih diangkat lagi, dikeringkan, itu kan masih belum masuk dalam kategori mesin yang cerdas. Kalau mesin yang cerdas itu kita sebagai operatornya tinggal memerintahkan di dalam baik itu komputer ataupun dalam bentuk yang sudah dikategorikan mesin cerdas, itu sudah secara otomatis pemerintah sendiri. Nah, nanti dari kelompok ini saya minta untuk ada yang mewakili. Yang satu menjadi robot, gitu. Pilih salah satu, terus yang satunya lagi itu menjadi operator. Jadi ada yang memerintahkan. Contohnya, robot berjalan, robot hadap kiri, contohnya. Itu contohnya. Jadi sesuai dengan perintah operator. Nah, operator itu apa toh? Operator itu adalah tugasnya untuk memberikan instruksi. Jadi nanti siapa yang menjadi robot, siapa yang menjadi operator, coba kalian nanti saling mencari gagasan, ide. Oh, kira-kira temanku tak kalau
tak suruh jadi robot itu nanti mau tak apakan ya? Saya membuat perintahnya, ya, saya membuat perintahnya, terus nanti kita praktekkan di depan kelas, ya, kita presentasikan di depan kelas. Kalian jangan merasa takut, tetapi harus berani tampil. Ngapain sih kita harus takut? Harus berani tampil. Tidak apa-apa. Masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, berarti masih semangat. Sesuai dengan pemahaman ini, bahwa perkembangan teknologi dan informasi itu sangat penting sekali di era digital. Kalau zaman dahulu, zaman Pak Nardi itu masih kecil, itu yang namanya mengirim surat. Saudaranya berada di Sumatera sana, terus mau mengirimkan surat. Itu masih lewat apa, Cak? Lewat apa? Lewat kantor pos. Ya, lewat kantor pos. Berlama-lama di perjalanan. Ya. Menuliskan surat terus dikirim ke sana. Di era sekarang, untuk komunikasi dengan saudara kita yang ada di Sumatera sana sudah melalui telepon. Supaya kita lebih tahu tentang wajahnya, sudah bagaimana? Video call. Ya, video call. Mengabarkan tentang keluarganya di sana itu lebih baik. Itulah perkembangan teknologi di era digital. Di masa Pak Nardi masih kecil dulu, yang namanya membuat surat resmi itu masih menggunakan mesin ketik. Tahu mesin ketik? Tek seperti itu. Nah, di era sekarang itu sudah menggunakan apa, Cak? Laptop ataupun Chromebook yang ada di depanmu itu sudah secara otomatis akan dipermudah. Ya. Jadi informasi dan teknologi sekarang atau di era sekarang ini sangat dibutuhkan oleh kalian semua. Apakah nanti saya juga perlu untuk berlatih di era teknologi seperti komputer, seperti laptop, seperti yang lain, Pak? Jelas. Karena tantangan zaman semakin maju, zaman semakin berkembang, kita jarang yang menggunakan sistem manual. Remek saiki sing mengantarkan surat ke sana, terus menggunakan surat dengan cara harus sekarang menggunakan mesin-mesin komputer, mesin-mesin digital yang sangat canggih. Terus namun dalam penggunaannya, baik itu handphone, baik itu sarana komunikasi, itu harus betul-betul bijak. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kalian pintar mengoperasionalkan laptop, mengoperasionalkan handphone, justru terjebak ke hal-hal yang sifatnya berkonotasi negatif. Tidak boleh untuk memposting sesuatu yang tidak berfungsi. Paham ya? Mengenalkan kecerdasan buatan AI dan peranannya dalam kehidupan manusia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kecerdasan buatan atau AI itu sangat dibutuhkan. Apalagi di era sekarang, di depan sudah saya singgung terkait dengan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.
Kelas 5 diawali untuk bisa mengaplikasikannya, menerapkannya dalam penggunaan ini terkandung maksud kalian harus nantinya bisa. Seperti kemarin ANBK sudah menggunakan apa ya? Chromebook. Secara otomatis kalian sudah bisa mengoperasionalkannya. Itu kan sudah dalam penggunaan kehidupan sehari-hari di mana? Di mana? Sekolah. Gitu, di sekolah. Terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sekarang banyak anak-anak ataupun orang yang menjadi konten kreator, mendapatkan uang melalui konten. Gitu. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu positif. Kita kembangkan relasi dari berbagai teman-teman yang mempunyai kemampuan, mempunyai bakat, mempunyai inovasi dan kreatif. Kita membuat konten. Nah, akhirnya konten itu senang banyak orang. Iya, senangi banyak orang. Akhirnya apa? Mereka sudah bisa mencari uang dengan cara apa cah? Menjadi konten kreator. Nah, sekarang coba, kalau menurut kalian apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa menjawab ya? Kecerdasan artifisial itu apa? Apa, Mas Gali? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan robot yang menyerupai kecerdasan manusia. Betul sekali, kecerdasan robot yang menyerupai kecerdasan manusia. Luar biasa. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Yuk. Di situ, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti layaknya manusia. Contohnya, robot yang bisa berbicara atau aplikasi yang bisa mengenali suara kita. Contohnya di depan tadi sudah kita suarakan. Suara apa ya itu? Kalian bisa menebak. Gitu betul? Nah, itu adalah cara kerja. Nah, anak-anak, coba sekarang mari kita menyimak terkait dengan video yang saya tayangkan ini. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, statistik orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya.
Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID, kita sedang menggunakan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah mereka update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi si pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita menentukan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital voice assistant. Tools semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan natural language processing dan generator yang ditenagai oleh. Jadi itu adalah 10 kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu simak di video pembelajaran tadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang ada dalam benak pikiranmu, yang baru saja kamu lihat, apa ya? Manfaat dari AI. Ayo, siapa tahu? Ya, kemampuan untuk berpikir sesuai dengan setara manusia. Berarti dalam kehidupan sehari-hari apa kan? Di sini kita menggunakan apa? Aplikasi berupa smartphone. Ya, smartphone itu bisa merubah wajah kita difilter menjadi kinclong. Gitu? Terus ketika kalian sulit dalam mengerjakan tugas, kalian bisa bertanya kepada baik itu ChatGPT, baik itu apa lagi? Google, baik itu YouTube, baik itu TikTok, di situ disediakan. Terus lagi-lagi AI itu adalah menjadi andalan. Di era sekarang harus mampu untuk mengoperasionalkan komputer. Ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara logika, secara aktif bahwa ternyata di era sekarang, di era modern, di era digital, kita harus bisa mengoperasionalkan komputer. Nanti anak-anak sebentar lagi dengan materi-materi yang akan berikutnya, mari kita berlatih bagaimana cara penggunaan Canva. Sudah tahu Canva? Sudah tahu Canva? Fiturnya berada di sini semua. Nanti kita berlatih secara bersama-sama. Kita hari Senin bisa, nanti kita bisa menggunakan di sini lagi dengan sistem yang sama. Contohnya membuat dalam bentuk tulisan ataupun banner ataupun ornamen-ornamen yang di situ fiturnya sudah disiapkan semua. Jangan khawatir kalian, Pak saya kok penasaran ya. Piye caranya untuk membuat banner seperti ini? Biar unjuk karya yang di situ kelihatan
kelihatan kayak ada backgroundnya. Di situ ada. Ya, di Chrome. Jadi anak-anak jangan khawatir bahwa suatu saat nanti kita akan berlatih untuk bagaimana cara penggunaan media-media. Contohnya dalam hal penggunaan Canva. Nah, anak-anak, sekarang coba. Ketika kalian tadi sudah melihat tentang kecerdasan bentuk robot dan yang ada yang mengoperasionalkan atau istilahnya apa? Operator. Coba nanti kalian saya kasih waktu 10 menit untuk membuat ide kawanmu, ditulis di buku saja, nanti dituliskan kira-kira temanku itu nanti akan menjadi robot, saya yang menjadi operatornya, saya yang memerintah, temanmu salah satu itu nanti akan melakukan sesuai dengan perintahnya. Oke? Maksudnya saya menyampaikan ini kalian tahu atau belum? Halo? Tepuk semangat. Oke, saya ulangi. Saya kasih waktu 10 menit. Kalian membuat atau kerjasama dengan temanmu satu kelompok ini, membuat yang satu itu menjadi operator, yang satu menjadi robotnya, dan ketika nanti dipraktekkan di depan itu nanti kalian akan yang menjadi robot menyesuaikan dengan perintahnya. Nah, contohnya robot berjalan 3 langkah dengan hormat. 3 langkah, ya perintahnya 3 langkah ya 3 langkah. Robot tangannya ke samping kanan dan melangkah 3 langkah. Robot lari guyur, robot betul. Gak boleh, oke? Nah, sekarang sudah tahu perintahnya? Sekarang coba kalian buatkan dari masing-masing ini saling komunikasi dan nanti kita memperagakan ke depan 2 anak. Siap? Siap, ya? Oke. Boleh dimulai dari sekarang. Apakah mau mencari referensi di Google atau di YouTube? Silakan. Nah, silakan ya. Silakan. Oke, silakan mencari referensi. Contohnya bagaimana kerja robot. Nah, di situ semua sudah tersambung dengan Wi-Fi. Sudah dibuka passwordnya, itu punyanya siapa? Ya. Dibuka. Sudah bisa? Punyanya siapa ini? Aja tuh tadi nggak tanya passwordnya apa anak-anak? Siapa? Lah itu tulis. Ayo Destia. Ini punyanya siapa? Passwordnya Mas R-nya besar, Masmul 75. Tidak spasi. Ayo, coba. Ya, contoh gerakan apa? Ada? Ya boleh mencari di Google, boleh. Apa? Salah? Salah? Kalau salah, nih. Resdianto 123 itu bawah itu. Jangan keliru tulisannya ya. Itu seperti robot juga. Kalau keliru tulisannya dia tidak mau. Ayo Mas Galih, diajarin. Di Chrome
boleh dikrum. Nah, Terus gimana Pak? ya mencari apa? Langkah-langkah cara apa? Ya sesuai dengan yang berkaitan dengan cara kerja robot. Di sini nanti kita peragakan di depan. Nah, kamu lihat posisinya di sini ya. Untuk areanya nanti prakteknya di sini. Kamu lihat robotnya duduk. Robot berdiri. Robot hormat. Tangan kanan. Robot tegak. Nah, itu adalah contoh operator memerintahkan robot. Nah, sekarang kalian buat sendiri-sendiri. Oke. Waktunya 10 menit. Kamu tulis. Pertanyaan kamu tulis nanti diperagakan di depan, ya. Yuk. Robot nanti jangan sampai keliru ya. Boleh ya, kembali ke sini lagi nggak apa-apa. Yuk. Robot bergoyang ke kanan dan ke kiri. Sesuai dengan perintahmu. Bocor. Contoh gerakan robot sederhana ini saja. Yuk, dipraktekkan nggak apa-apa. Siapa ini? Mas Randy dipraktekkan nggak apa-apa. Siapa ini? Yuk. Nggak apa-apa, yuk. Siapa di sini? Saya menuliskan. Berani maju, berani. Berani, ya? Berani, semua harus berani. Tapi yang jadi robot nanti tidak boleh guyu-guyu loh ya, kalau tidak ada perintahnya. Robot itu orang guyu nih. Hah? Ya, tidak ada perintah. Ya. Oke. Di dari masing-masing kelompok itu nanti memperagakan ke depan. Ya, boleh. Kalian
Iya. Ojo, mencari bilangan robot sederhana yang bisa diperintahkan. Keliru ya. Kita siapkan ya. Ya, siapkan tempatnya. Yang ini nanti kita ada buku, ya. Materinya ada apa? Mas Gale ada buku ya. Ada buku. Terus Mas Gale duduknya di sini. Kamu sebagai operator. Siapa yang menjadi robotnya? Bima. Ya. Siapa yang operatornya? Sini ya Mas. Sama sini. Nih. Kamu yang memberikan aba-aba nanti di sini, ayo. Di sini, Les. Di sini. Ini anggap saja sebagai meja ya. Ini anggap saja sebagai meja ya. Yuk. Berarti kalian dari sana, gitu? Ya. Ayo dibaca dulu Mas. Coba perintahmu. Kali perintahmu dibaca dulu. Perintahmu dibaca dulu. Duduk. Ya, duduknya di sana di kursi. Duduknya. Ya, coba. Berdiri. Ya. Sudah pertanyaannya? Tepuk tangan untuk nomor 1. Ya, kembali semangat. Ya, diselesaikan dulu. Bagi yang belum diselesaikan dulu. Ya, ini. Yang lain tidak harus seperti ini, mempunyai kreatifan sendiri, oke? Robot harus bagaimana? Ya. Yang satu, anak-anak, itu adalah sebagai operatornya. Yang satu adalah menjadi robotnya. Siapa yang sudah? Ya, ayo. Kenapa? Ayo, gak apa-apa, ayo, sini dulu. Siapa yang menjadi operator atau? Ayo, perhatikan. Orang robot berdiri. Masuk, ayo.
ujiannya dulu tadi, apa lagi yang mau ujian? Sama toh, sama kita cari. Yo, coba. Robot berdiri. Robot berdiri. Robot berjalan di jalanan. Robot mengambil buku. Stop. Robot mengembalikan buku. Robot hadap kanan. Jangan. Robot berenang. Ya. Robot tegak. Robot mundur 1 kali. Robot hadap kanan. Robot maju 3 langkah. Robot balik kanan. Robot duduk. Duduk. Selesai. Tepuk tangan. Luar biasa. Ada yang menjadi operatornya, ada yang menjadi robotnya. Luar biasa. Imajinasi kalian hebat. Ya. Hebat, luar biasa. Berarti secara otomatis kalian itu sudah bisa memperagakan. Kelompok 3 sudah. Oke, siapa yang ingin maju? Yuk, gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapkan dulu medianya mau di mana. Ya. Siapa yang memerintahkan? Robot kau tidak boleh. Tidak boleh jadi nomor 0 ya. Oke, luar biasa. Berarti luar biasa. Nah, bahwa ya coba kita teruskan terkait Cukup dengan dijadikan 10. jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja Berangkat kerja dan bepergian. Guna dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca. Kecerdasan AI itu bisa untuk mengawal kita di mana sebuah perjalanan ataupun di kota besar itu yang mengalami kemacetan. Berarti kalau jalan A ini mengalami kemacetan, kita lihat pada sebuah aplikasi kita, berarti kita masuk ke jalan yang di sana ada demo besar. Macet sekali, total sekali. Saya akan bepergian. Berarti kita harus beralih tempat atau beralih jalan. Gitu? Itu secara otomatis bisa mengecek keadaan di mana bepergian kita akan menjadi lancar. Seperti nah ini yang lancar, perjalanan lancar, ya. Berarti ini mengimplementasikan bahwa AI itu ternyata bisa untuk mengecek terkait dengan situasi. Gitu? Nah, coba terus berikutnya adalah Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. nah ini yang bisa 7. mengecek. Berbelanja. Para penjual online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Sekarang kalian sudah pernah menerapkan pengiringan barang melalui online? Nah, belinya lewat apa? Shopee lewat. Sekarang kalian di rumah
kecerdasan AI. Ya, kecerdasan AI sangat luar biasa. Anak-anak tentunya untuk di pertemuan berikutnya harus kita lebih penasaran lagi. Piye yo cara kerja? Setelah kalian menyimak tentang pembelajaran hari ini, ya, setelah menyimak pembelajaran pada hari ini, coba sekarang saya tanya pada kalian, ya, kalian apa manfaat ataupun perasaan kalian belajar AI hari ini? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ya Mas, siapa? Habis. Ya Mas. Mengenal kecerdasan buatan AI dan peranannya dalam kehidupan manusia. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Jadi ternyata AI itu adalah cerdasnya luar biasa. Berarti kalian yang penasaran, ingin dan pengen lebih tahu. Oke? Terus siapa yang bisa lagi yang perasaanku belajar pada hari ini apa? Mbak Destia. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat luar biasa karena bisa memahami perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Iya, tepuk tangan. Berarti ketika Pak Nadi sudah menerangkan tentang penerapan AI dan teknologi, berarti kan kalian itu akan termotivasi, gitu betul? Mengetahui betapa pentingnya di era perkembangan sekarang penggunaan AI, baik itu dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan di mana ya? Di segala penjuru, contohnya di kantor, di pertokoan, di perkebunan, di sekolah dan sebagainya. Itu adalah manfaat daripada AI dan sarana komunikasi. Siapa lagi yang ingin menambahkan refleksi pada hari ini? Apa? Siapa masih ada lagi yang ingin menambahkan tentang refleksi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, baiklah anak-anak. Jadi anak-anak sangat antusias sekali, sangat luar biasa rasa ingin tahu dan berdiskusi bersama teman-teman. Ya, apa Mas Alvano? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena mengenal kecerdasan buatan AI dan peranannya dalam kehidupan manusia. Ya, luar biasa. Jadi belajar dengan menggunakan metode yang seperti ini menurut Pano itu luar biasa, karena kecerdasan itu sudah di luar nalar manusia. Mereka bisa membantu ini dan sebagainya. Gitu? Bermanfaat yang sangat luar biasa. Nah, harapan saya anak-anak tetap termotivasi, anak-anak tetap belajar tentang perkembangan zaman di era digital ini dengan konotasi yang positif. Konotasi yang positif. Ya. Jadi ini adalah sekali lagi saya berharap pada kalian untuk terkait dengan hari ini siswa tahu lebih banyak tentang teknologi. Banyak tahu teknologi yang berada di lingkup sekolah kita. Ada handphone atau smartphone, terus ada komputer, terus ada Chromebook. Itu adalah sarana teknologi. Itu adalah motivasi saya untuk lebih belajar semangat. Masih semangat, Rin? Tepuk semangat. Karena waktunya sudah cukup, materi hari ini kita akhiri. Selamat siang, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali di lain waktu atau di jam yang minggu-minggu berikutnya. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh, terapkan AI ataupun media teknologi dengan nilai-nilai yang positif. Akhirnya
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.